Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat berjumpa kembali di sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Adik-adik di rumah, saya percaya bahwa adik-adik tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan tetap bersuka cita. Pagi hari ini kita mau memulai sekolah minggu kita mau bernyanyi Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Mari bernyanyi bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu di pagi hari ini. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan yang Tuhan boleh berikan bagi kami. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama untuk memulai sekolah minggu kami. Terima kasih Bapa yang baik, inilah sekolah minggu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga kami akhiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik di rumah masih semangat memuji Tuhan? Masih ada sukacita? Yuk adik-adik kita berdiri bersama-sama. Kita mau bernyanyi segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Sebab
Adik-adik di rumah dipersilahkan untuk duduk kembali. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut cerita dari Alkitab. Namun sebelumnya kita bernyanyi Roh Kudus yang manis. bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, yuk mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong supaya firman-Mu yang kami dengar, kami renungkan bersama-sama, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul pelajaran kita hari ini adalah Percaya Yesus dan mengaku dengan mulut. Percaya Yesus dan mengaku dengan mulut. Yuk kita buka Alkitab kita di Roma pasal 10 ayat 4 sampai ayat yang ke-15. Roma pasal 10 ayat 4 sampai 15. Kami bacain ya. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia,
tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Nah, adik-adik, siapakah di antara kalian yang ingin masuk surga dan tidak ingin dihukum di neraka? Kira-kira ada enggak di antara adik-adik yang pengen masuk surga? Atau mau dihukum di neraka? Pastinya ya kita semua itu pengen banget untuk masuk surga dan selamat dari hukuman. Nah, tapi ternyata adik-adik, untuk masuk surga itu ada syaratnya. Tidak cukup dengan kita berbuat baik. Walaupun setiap hari kita berbuat baik, tetapi ada satu syarat yang sangat penting. Nah, kira-kira apa ya? Yaitu kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Kita harus beriman, kita sungguh-sungguh mengaku dan percaya kepada Yesus bahwa Dia adalah satu-satunya juru selamat hidup kita. Orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus harus mengaku dengan mulutnya bahwa siapa? Bahwa Yesus Tuhan adalah satu-satunya juru selamat. Nah, jadi adik-adik, kalau kita sudah percaya dalam hati kita dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, dan dibuktikan dengan perbuatan kita setiap hari yang melakukan kehendak Tuhan, maka kita akan diselamatkan. Jadi pada zaman Musa, kalau kita melanggar salah satu dari perintah tersebut yang ada di dalam hukum Taurat, banyak banget adik-adik, 300 berapa gitu hukum Taurat yang harus dan yang tidak harus dilakukan. Nah, kalau seseorang melanggar salah satu perintah di dalam hukum Taurat, maka itu dianggap orang yang berdosa. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa melakukan semuanya itu. Nah, tetapi hanya ada satu manusia yang tidak berbuat dosa, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Nah, di dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat 15, kami bacain ya. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Selama Yesus hidup, ia tidak berbuat dosa, sehingga ia dapat memenuhi hukum Taurat yang menuntut hidup tanpa berbuat dosa. Oleh karenanya, Yesus telah menjadi teladan bagi orang yang percaya. Nah, jadi hanya satu orang yang tidak berbuat dosa, yaitu hanya Tuhan Yesus. Nah, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti akan diselamatkan. Artinya, ia akan memperoleh hidup yang kekal dan masuk ke dalam kerajaan surga. Seperti yang dalam pembacaan kita adik-adik di ayat 9. Dikatakan bahwa sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Keselamatan yang kita peroleh dengan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, jangan sampai kita diam-diam aja adik-adik. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa itu harus kita beritakan kepada semua orang, bukan cuma keluarga kita, bukan cuma teman baik kita, bukan cuma orang Indonesia aja, tetapi kepada semua orang. Ya, bagaimana orang dapat berdoa kepada Tuhan jika dia tidak tahu kepada siapa dia berdoa, kepada dia tidak
mengenalnya, karena tidak ada orang yang memberitakannya, ya. Padahal firman Tuhan mengatakan siapapun yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, ini adalah tugas kita adik-adik sebagai murid Tuhan Yesus untuk memberitakan kabar baik ini kepada mereka yang belum tahu, yang belum dengar, dan yang belum percaya. Nah, kenapa kita harus memberitakan? Supaya semua orang dapat diselamatkan. Kalau kita aja yang diselamatkan, berarti kita egois adik-adik. Oleh sebab itu, kita juga harus memberitakan kabar baik ini kepada semua orang. Nah, jika kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus, maka kita harus berani mengakuinya, ya. Iman itu tidak hanya di dalam hati saja adik-adik, tetapi perlu kita buktikan, perlu kita lakukan, diucapkan dengan mulut kita, ya. Kita juga perlu mengucapkannya. Nah, itulah yang dimaksud dengan perkataan iman. Jadi percaya kepada Yesus dan mengaku dengan mulut. Sebagai contoh nih, bagaimana kita berani mengakui iman kita bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus. Misalnya, kita tidak takut untuk berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Misalnya nih adik-adik mau mengerjakan soal ulangan, adik-adik perlu berdoa terlebih dahulu. Jangan malu dan jangan takut. Jadi jangan takut adik-adik untuk menyaksikan Yesus kepada semua orang, memberitakan kabar baik yang sudah kita dengar dan hadiah yang terindah yang sudah kita dapatkan, supaya semua orang yang kita kenal, bahkan semua orang yang bahkan kita tidak kenal, diselamatkan. Nah, dengan perkataan iman, kita telah memberitakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Oleh sebab itu, yuk adik-adik, mari kita beritakan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kita dengan memberitakannya kepada semua orang. Tetap percaya kepada Yesus dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Nah, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Roma pasal 10 ayat 10. Kami bacain ya. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Roma pasal 10 ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Hari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang terus mengingatkan kami untuk terus percaya kepada Tuhan dan bahkan memberitakan Injil Tuhan, memberitakan kabar keselamatan kepada semua orang. Berkati kami, tuntun kami Tuhan, supaya kami berani untuk boleh bersaksi kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan dan belum percaya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa di sekolah minggu depan. Dadah.